Kembali lagi di podcast SMP Sabilillah Islamic Boarding School. Baik, ayah dan bunda sekalian, tema pada kesempatan kali ini ialah bahasa Indonesia di kancah internasional. Dan kami bersama Ustazah Syifa Duri akan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Zenida. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah masih diberikan kesempatan, nikmat, sehat. Semoga Ustazah juga demikian ya. Iya baik, terima kasih. Oke baik, Ustazah Syifa ini adalah guru bahasa Indonesia dan beliau adalah lulusan dari Universitas Negeri Malang seperti yang kita ketahui. Baik Ustazah Syifa, yang kita ketahui nih Ustazah Syifa, kita ialah tinggal di Indonesia dan pasti harus menggunakan bahasa Indonesia. Baik, benar ya Ustazah? Iya, Maka pertanyaan pertama ini Ustazah dari saya, apa sih pentingnya mempelajari bahasa Indonesia di era globalisasi ini atau pada saat ini Ustazah? Iya, terima kasih Ustazah Zenida. Memang kita sebagai bangsa Indonesia tentunya kita harus mempelajari bahasa Indonesia. Nah, apa sih pentingnya mempelajari bahasa Indonesia saat ini di era globalisasi yang seperti ini? Kita warga negara Indonesia, terlahir di negara Indonesia, yang kemudian secara otomatis tanpa perlu mempelajari bahasa Indonesia, kita sudah bisa dengan sendirinya menggunakan dan berbahasa Indonesia. Itu mungkin kalimat yang sering muncul ketika kita berbicara pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Mungkin Ustazah juga pernah mendengar kalimat yang sedemikian. Benar. Nah, jadi saat ini muncul banyak pemikiran bahwa orang Indonesia tidak perlu belajar lagi bahasa Indonesia karena mereka lahir di Indonesia dan secara otomatis bisa menguasai bahasa Indonesia. Tetapi Ustazah, kalau kita tilik pada kehidupan nyata di sekitar kita, itu tidak sedikit pula kita jumpai banyak orang Indonesia yang ternyata tidak bisa bahkan tidak mengerti bahasa Indonesia. Nah, ini tentunya kan hal yang aneh bagi kita orang Indonesia. Kita orang Indonesia tapi tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, maka dari itu penting untuk kita sebagai warga negara Indonesia mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya ketika kita mendengar orang berbicara dengan bahasa Indonesia, kemudian kita mengerti, lalu kita bisa mengimbangi dengan berbicara bahasa Indonesia. Tidak seperti itu Ustazah. Tetapi sebenarnya hal yang sedemikian rupa ini hanya arti sempit dari belajar bahasa Indonesia. Dalam arti luasnya, kita mengerti bahwa negara kita ini, negara Indonesia, dikenal dengan orang-orangnya yang sopan dan santun. Sama halnya dalam hal berbahasa. Selain bahasa lisan, kita ada bahasa tulis. Kalau bahasa lisan, kita rasa lebih mudah untuk mengutarakan apa yang kita maksudkan kan Ustazah, seperti itu. Ya, Tetapi kalau bahasa tulis, kalau kita tidak bisa mengutarakan dengan baik dan benar, maka apa yang kita maksud, apa yang kita ingin sampaikan ini jadi tidak sampai gitu. Maka dari itu, poin pertama pentingnya kita mempelajari bahasa Indonesia adalah kita mempelajari bahasa Indonesia bukan sekedar kita bisa berbicara dan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi lebih bagaimana nantinya kita bisa berbahasa dengan baik dan benar sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan sehingga tidak menjadikan salah paham. Kemudian kalau kita berbicara bahasa Ustazah ya, bahasa itu diartikan sebagai alat komunikasi nih. Jadi kalau kita ingin berkomunikasi seperti saya dengan Ustazah, ya kita harus punya alatnya. Nah, apa alatnya? Ya bahasa Indonesia ini gitu. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini terdiri atas beberapa daerah Ustazah. Dan setiap daerah hampir memiliki bahasa daerah. Contohnya daerah Jawa, bahasa daerahnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Kemudian daerah Banyuwangi, bahasa daerahnya bahasa Osing. Osing. Kita bisa coba mengandaikan suatu ketika kita berkunjung nih ke Banyuwangi nih Ustazah ya. Kemudian masing-masing dari kita tidak bisa berbahasa Indonesia. Kira-kira kalau kita berbicara dengan bahasa Jawa, kemudian orang Banyuwangi berbicara dengan bahasa Osingnya, apakah kita bisa saling memahami Ustazah kira-kira? Tidak kan? Nah, dari sinilah kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu penting dipelajari sebagai bahasa nasional, kemudian bahasa pemersatu, sehingga nantinya akan kembali ke kita, memudahkan kita untuk saling memahami. Bahasa Indonesia itu sebenarnya identitas kita Ustazah.
Selain sudah kewajiban sebagai bangsa Indonesia untuk mempelajarinya, bahasa Indonesia ini juga tertera sebagai sumpah pada Sumpah Pemuda. Jadi kalau kita tidak pelajari, maka generasi kita tidak punya identitas diri gitu. Sebagai bahasa Indonesia, kok tidak menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia tentunya menjadi hal yang penting untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar, seperti itu. Ya, berarti bahasa Indonesia sendiri adalah sebagai bahasa pemersatu bangsa Iya, ya, bahasa Ustazah? pemersatu bangsa, Ustazah. Jadi memang bahasa Indonesia ini sangat penting memang. Sangat Baik. penting. Oke Ustazah Syifa. Lalu bagaimana peran bahasa Indonesia ini di mata dunia, Ustazah? Iya, Ustazah Nida. Di awal kita membahas bahwa bahasa Indonesia ini bahasa pemersatu, bahasa nasional. Ternyata kalau kita lihat dunia lebih luas gitu, ternyata bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar bahasa nasional sekarang. Sekarang ini bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa yang populer di kancah dunia internasional. Jadi bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari oleh orang-orang asing. Bahkan tidak jarang bahasa Indonesia ini dijadikan mata pelajaran yang diajarkan di sana. Tentunya nih kita sebagai warga negara Indonesia bangga kalau bahasa kita diajarkan di sana kan ya Ustazah. Sangat bangga Ustazah. Iya, tentunya kita sangat bangga gitu. Nah, bahasa Indonesia ini kalau kita mau melihat lebih jauh sudah dipelajari lebih dari 40 negara di dunia. Wow. Seperti di Vietnam itu bahasa Indonesia resmi dijadikan bahasa kedua pada bulan Desember 2007. Kemudian di Australia ini bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai bahasa yang sering digunakan. Bahkan di Australia ini ada kurang lebih 500 sekolah itu pada tingkat pendidikan yang mengajarkan bahasa Indonesia ini sebagai mata pelajaran. Kemudian di Jepang kurang lebih sudah 20 universitas yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Kemudian di negara di benua Afrika itu di Mesir tepatnya, itu negara yang paling utama mengembangkan bahasa Indonesia. Bahkan baru-baru ini di Mesir itu dibangun sebuah pusat studi bahasa Indonesia. Jadi dari berbagai fakta inilah kita tahu bahwa bahasa Indonesia ini memiliki peran dan persaingan yang besar di kancah internasional bahkan di mata dunia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa belajar bahasa Indonesia kita bisa belajar dunia, seperti itu Ustaz. Wah, kita memang harus bangga ya Ustazah. Harus bangga. Karena bahasa Indonesia kita sendiri sudah terkenal di Iya. banyak negara, contohnya Vietnam, Australia, dan sebagainya. Oke, baik Ustazah. Jadi apa sih fungsi mempelajari bahasa Indonesia ini sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita berbahasa menggunakan bahasa Indonesia selain dari bahasa ibu kita kan ya. Kalau ditanya apa sih Ustazah fungsi mempelajari bahasa Indonesia? Kita berangkat kembali dari tujuan bahasa. Apa sih tujuan bahasa? Yaitu berkomunikasi. Sehingga fungsinya kita mempelajari bahasa Indonesia adalah agar kita bisa lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain, baik sesama warga negara atau dengan warga negara asing. Kalau secara spesifik Ustazah, pentingnya mempelajari bahasa Indonesia itu bisa kita lihat dari pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam dunia pendidikan, kita itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehingga kita bisa menyamakan pemahaman. Jadi dari tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, bahasa yang digunakan dalam pembelajaran adalah bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada dalam perdagangan ya, dalam hal perdagangan kita menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai alat untuk memudahkan jual beli. Dalam hal apa? Dalam hal komunikasinya. Kemudian di lingkungan perguruan tinggi itu sudah ada beberapa kampus yang sudah mengajarkan BIPA. Jadi BIPA itu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi kita diajarkan dan dipersiapkan untuk mengajarkan bahasa Indonesia itu untuk warga negara asing. Jadi bukan hanya sebatas kita belajar bahasa Indonesia untuk mengajar warga negara sendiri. Jadi kalau kita berpikir belajar bahasa Indonesia mau jadi apa, tidak bisa membawa kita go internasional. Sebenarnya itu salah, itu mindset yang harus diubah, bahwa kita bisa mengajar di Vietnam, kita bisa mengajar di Australia, Thailand sebagai pengajar bahasa Indonesia gitu. Benar.
Dan masih banyak lagi sebenarnya fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya sering sekali kita jumpai, tetapi terkadang tidak kita sadari bahwa itu sebenarnya fungsi mempelajari bahasa Indonesia seperti itu. Iya. Jadi mari kita ubah mindset kita bahwa kita bangsa Indonesia, kita terlahir di Indonesia, kita wajib mempelajari bahasa Indonesia, dan tentunya kita harus bisa berbahasa dengan baik dan benar. Kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Harus ya, Ustazah. bangga. Apalagi kita berada di Indonesia, Iya. dan kita harus menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri dan mencintainya tentu Sebagai saja. identitas diri. Ya, sebagai identitas diri kita. Bahkan warga asing pun berbondong-bondong untuk mempelajari Iya. bahasa kita ya Ustazah. Wah, sangat menarik sekali Ustazah. Nah, lalu nih Ustazah, Ustazah Ziva adalah selaku ustazah yang memberikan pembelajaran mengenai bahasa Indonesia di SMP SIBS. Lalu bagaimana model pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan tetapi tidak membebani peserta didik kita? Dan kita kan mengetahui, mungkin ustazah dapat menceritakan sedikit bagaimana sih ustazah keseruannya belajar bahasa Indonesia ini di SMP SIBS? Belajar bahasa Indonesia sendiri itu sudah seru Ustazah. Iya. Apalagi nanti kalau ananda-ananda ini belajar bahasa Indonesia di SMP SIBS gitu. Pasti Benar. kesuaranya akan bertambah gitu. Untuk model pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan seperti apa? Pernah tidak Ustazah mendengar bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar dari pengalaman. Iya ustazah. Iya, karena apa? Karena dengan belajar dari pengalaman kita bisa menemukan banyak hal yang menarik di lingkungan sekitar kita. Kemudian karena belajar dari pengalaman ini kita bisa mengambil manfaat baik buruknya hal yang sudah kita lakukan. Nah, sama halnya di SMP SIBS ini, Sabila Islamic Boarding School ya, yang ada Iya. di Sukoda di Iya. Lamongan. Nah, nantinya kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan belajar bahasa Indonesia dari pengalaman. Hal ini sesuai dengan salah satu program unggulan yang juga ada di SMP Sabilillah Islamic Boarding School, bahwa kita menggunakan model pembelajaran PGBL atau Project Based Learning. Nah, dengan model pembelajaran PGBL ini, kita nantinya akan mengarahkan ananda-ananda untuk langsung praktik gitu. Jadi tidak hanya kita berbicara teori materi bahasa Indonesia, tidak hanya seperti itu. Jadi kita mempraktekkan seperti itu. Jadi kita bebaskan ananda untuk berkreasi, kemudian kita bebaskan ananda untuk beraktivitas, berkreativitas, berinovasi. Nantinya dengan model pembelajaran yang sedemikian rupa, ananda-ananda ini akan berusaha untuk mencari tahu tentang hal yang akan dipelajari dengan sendirinya. Kemudian bagaimana model pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan tetapi tidak membebani peserta didik di SMP SIBS Iya, seperti benar. itu ya Ustazah Benar, ya? Ustazah. Ya. Jadi model pembelajaran yang pertama adalah tidak adanya PR. Jadi kita tidak memberikan ananda-ananda ini pekerjaan tambahan selain pembelajaran hanya diselesaikan waktu sekolah. Termasuk pembelajaran praktek juga itu terjadi saat jam sekolah. Dilakukan di kegiatan sekolah ya Iya, ustazah? hanya ada di kegiatan sekolah. Jadi nanti kan dampaknya Ananda akan fokus juga dengan program unggulan lainnya, yaitu program tahfiz, tetapi tidak mengabaikan program unggulan yang lain Ustazah. Kemudian model pembelajaran PGBL. Kalau kita amati itu hampir seluruh pembelajaran bahasa Indonesia itu menggunakan metode membaca dan menulis gitu. Iya, Jadi Ustazah. kebanyakan ananda-ananda itu disuruh membaca, kemudian menjawab soal, kemudian menulis, hanya berputar pada hal-hal yang sama yang selalu diulang gitu. Padahal keterampilan bahasa Indonesia itu mencakup 4 keterampilan penting Ustazah. Jadi ada keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, kemudian keterampilan menulis, dan juga keterampilan membaca. Nah, semua keterampilan ini sebenarnya bisa kita capai dengan menggunakan model pembelajaran PGBL seperti yang ada di SMP SIBS. Nah, untuk keterampilan menyimak dalam bahasa Indonesia, kita tidak hanya menyuruh ananda membaca cerita, kemudian ananda yang lain mendengarkan. Kalau menurut Ustazah sendiri nih, Gimana, Ustazah? kalau ada pembelajaran Ustazah disuruh mendengarkan, hanya mendengarkan, rasanya membosankan kan Ustazah? Iya, sangat membosankan Sangat dan membosankan, menjadikan gitu loh. boring gitu ya ustazah. Iya. Jadi itu merupakan hal lama gitu loh, hal lama, dan tentunya anak-anak ini pasti bosan. Jadi agar lebih menyenangkan, kita ganti model pembelajaran
kita dari menyimak dengan mendengarkan monolog puisi, kemudian menyimak cerita dari YouTube, menyimak pembacaan puisi. Jadi ananda-ananda ini akan lebih antusias dalam belajar dan bisa jadi mereka lupa bahwa mereka sedang belajar. Benar. Kita putarkan video di YouTube, kita putarkan monolog drama. Mereka berpikirnya saya sedang menonton Video dari YouTube. Gitu. Padahal mereka itu sedang belajar materi bahasa Indonesia ini. Jadi sambil menyelam minum air. Benar sekali. Jadi memang kita memberikan pembelajaran baru ya Ustazah Ya, di jadi SMP SIBS ini. Jadi mereka bisa lupa bahwa mereka itu sedang belajar. Jadi melalui pembelajaran yang seperti ini kita bisa memahamkan ananda nih bahwa belajar banyak materi bahasa Indonesia bisa melalui video. Kemudian untuk materi membaca kita ganti, bukan dengan membaca materi. Kalau di bahasa Indonesia kan kita disuruh membaca gitu. Tetapi di SMP SIBS ini nantinya anak-anak akan diarahkan untuk membaca karya, kemudian memahami nilai-nilai gitu. Jadi tidak terbatas pada hanya membaca sebuah materi. Itu kan lebih mengena kalau kita langsung membaca sebuah karya kemudian mengartikan. Kemudian untuk kemampuan berbicara sendiri Ustazah, kita arahkan kepada pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi ananda nantinya akan melakukan debat, kemudian melakukan presentasi di depan umum. Sehingga di sisi lain, selain mempelajari bahasa Indonesia ini secara tidak sadar nih, ananda-ananda ini juga sebenarnya sedang melatih tingkat kepercayaan diri mereka, soft skill mereka gitu. Kemudian ada kemampuan menulis. Nah, untuk melatih kemampuan menulis ini lumayan susah ya. Kalau kita disuruh untuk menulis itu loh ya, apalagi bahasa Indonesia. Iya benar. Banyak dari ananda-ananda nanti yang biasanya kesulitan dalam menulis itu terutama dalam hal menemukan ide. Susah banget itu Ustazah. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMP SIBS ini kita akan arahkan ananda untuk menemukan idenya sendiri. Dengan cara apa? Kita arahkan ananda ini belajar dari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Nah, dari sini akan ada muatan bidang keilmuan lain Ustazah yang akan kita pelajari, yaitu sains. Nah, kemudian dari ide yang sudah ditemukan, kita arahkan ananda ini pada engineeringnya. Bagaimana ananda ini nantinya akan belajar merancang, kemudian menulis. Sebagai contoh nantinya kita akan membuat video seperti itu. Kalau bahasa Indonesia cuma menulis, itu karyanya kalau tidak kita apresiasi, itu hanya akan menjadi tulisan yang kemudian selesai dibuang. Jadi ada keterkaitan antara pembelajaran bahasa Indonesia dengan bidang keilmuan lain sehingga hal ini sesuai dengan program unggulan yang ada di SMP SIBS yaitu STREAM, yaitu penggabungan beberapa bidang keilmuan menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi kita mengajarkan bahasa Indonesia ini, bahwa bahasa Indonesia ini penting gitu loh untuk kita pelajari karena dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan bahasa Indonesia. Jadi poin pentingnya kita akan belajar bahasa Indonesia dengan model pembelajaran yang menyenangkan, model belajar dari pengalaman, kemudian model belajar dengan bermain, model belajar dengan praktik, dan model belajar tanpa PR gitu. Menyenangkan kan Ustazah belajar di SMP SIBS? Sangat menyenangkan sekali Ustazah, karena sambil belajar ananda juga diajak belajar dan bermain dan membuat karya, menghasilkan karya. Itu sangat-sangat fenomenal sekali Ustazah. Baik, Ustazah sangat berkesan sekali tentunya pada tema kali ini. Kita warga Indonesia tentunya memang harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia telah banyak terkenal di rancah internasional seperti yang sudah Ustazah jelaskan. Oke, terima kasih Ustazah Sifa telah berbagi materi pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan pentingnya berbahasa Indonesia. Iya, sama-sama Ustazah Zenida. Semoga apa yang kita bahas pada podcast kali ini bisa memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat bahwa belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Jadi ananda-ananda yang di rumah kalau berbicara bahasa Indonesia itu membosankan, langsung saja daftar ke SMP SIBS ya. Tentunya nanti akan bertemu dengan Ustazah. Kita akan belajar sambil bermain gitu. Ustazah ini gimana? Ustazah bahasa Inggris ya? Iya benar Ustazah. Kita dari bahasa punya jargon ya? Iya Ustazah. Kita jargon bareng ya. Baik. Oke baik. Pertama apa?
Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama. Dan tentunya sangat bermanfaat sekali pada tema kali ini untuk pendengar podcast setia kita. Jangan lupa tetap saksikan podcast SMBS IBS di setiap hari Selasa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.